Setelah tadi undang Jokowi dalam pertemuan Ketum Parpol Koalisi Pemerintah, hari ini Ketum Nasdem Surya Paloh menemui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, pertemuan dengan Paloh turut menyinggung Pilpres 2024 termasuk soal skema Capres dan Cawapres. Ini adalah pertemuan Luhut dan Surya Paloh keempat kalinya dalam 6 bulan terakhir. Pertemuan tertutup digelar di Wisma Nusantara selama 1,5 jam. Saya kira itu ya kita bertukar pandangan, siapa sih yang cocok ini. Ya Pak Surya tanya ya saya jawab. Tapi tadi ada konsultasi sama dengan Pak. Ya kan saya ditanya ya saya jawab. Saya kan tidak perlu cerita sama kamu siapa yang jawab. Masalahnya dong Pak, tadi ada saran-saran mungkin disampaikan kepada Pak Surya. Ya sama, kami sepakat semua harus damai. Karena itu demi kepentingan Republik. Ada perbedaan-perbedaan ya itu hal yang wajar. Pertanyaannya, apakah manuver yang dilakukan oleh Nasdem merupakan upaya untuk kembali bergabung dengan koalisi Jokowi? Kita akan membahasnya bersama politisi Nasdem Effendi Khoiri. Selamat malam, Gus. Selamat malam, Mbak Nit. Gus, hari ini kan Ketum Anda bertemu dengan Luhut. Apakah ini termasuk upaya untuk berbaikan, berdamai kembali dengan Presiden Joko Widodo? Loh, kok berdamai? Kita kan nggak pernah perang. Nggak pernah perang ya? Nggak pernah perang tapi kok nggak diundang, Gus? Ya itu terserah maunya Jokowi lah ya, karena dia yang merasa berkuasa. Ya. Silakan aja, dia yang menjadi tuan rumah. Mau undang, nggak ngundang itu hak dia. Kan? Soal apakah itu etis, tidak etis, pantas, tidak pantas, itu biar publik yang menilai. Tapi intinya adalah kita semua punya hak yang sama, kita semua punya kewajiban yang sama untuk memikirkan Indonesia masa depan. Kita punya hak yang sama juga untuk menentukan pilihan-pilihan siapa pemimpin kita masa depan. Bukan petugas kita masa depan siapa, bukan. Tapi pemimpin kita masa depan, pemimpin Indonesia masa depan, kita punya pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan itu harus saling dihargai, saling dihormati, tidak saling menegasi, tidak saling mengganggu, ya, boleh saling mempengaruhi, tidak saling mengganggu. Sehingga pertemuan Pak Surya dengan Pak Luhut itu sesuatu yang baik karena semuanya punya komitmen untuk keberlanjutan Indonesia masa depan, untuk kebaikan Indonesia masa depan. Ini kebaikan untuk Indonesia kira-kira ke arah mana nih? Kalau tadi kan Anda, Gus, mengatakan saling menghargai, apakah artinya ada sikap-sikap tidak menghargai atas pilihan Nasdem? Karena sudah mengumumkan baca pres sendiri. Kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan dari beragam pihak, dari politisi, dari pemimpin-pemimpin partai, kan memang nyata, ya kan? Ya nyata. Jadi semua sudah bisa melihat itu. Tapi intinya begini, Indonesia jelas arahnya kemana. Sudah punya cita-cita nasional. Jadi Indonesia merdeka ini sudah punya cita-citanya sendiri. Secara falsafah, secara ideologi, secara prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara sudah final. Pancasila, Undang-Undang Dasar. Oke, ini konteksnya untuk kebebasan untuk memilih tadi ya? Ya, itu sama semua. Itu tidak ada yang beda di situ. Oke. Tapi setelah untuk mencapai cita-cita Indonesia ke depan dengan prinsip dasar berbangsa dan bernegara seperti tadi itu juga sudah tercantum dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45. Nah, untuk mencapai tujuan itu, itulah yang agak berbeda. Beda pilihan pemimpin puncaknya, presiden, wakil presidennya. Mungkin setelah itu berbeda strateginya, berbeda seleranya, berbeda taktisnya. Jadi Nasdem masih tetap dengan pilihan yang sudah diumumkan, tapi ada niatan untuk bertemu lagi dengan Pak Jokowi nggak? Nah,
pertemuan-pertemuan itu setiap pemimpin itu penting untuk dilakukan meskipun beda pilihan pemimpin, calon pemimpin, beda pilihan taktik, strategi ya, itu nggak ada masalah, itu masalah yang furuk, masalah yang apa namanya cabang-cabang dari ilmu pengetahuan, dari ilmu strategi, dari ilmu taktik. Jadi ada rencana dengan ketemu Pak Surya Paloh, masih ada rencana ketemu dengan Pak Jokowi, Gus? Pertemuan itu harus tetap terbuka. Bahkan Pak Surya misalnya tanya kepada Pak Luhut, misalnya, kalau Misalnya? itu ya pada Pak Luhut. Bukan Siapa benar-benar kira-kira? tanyakan tadi. Ya, misalnya itu jiwa kenegarawanan Pak Surya, sikap keterbukaan Pak Surya, karena ini memang input, itu pikiran, itu masukan, itu akan ditampung semua. Dalam konteks pilihan kami presiden adalah Anies. Anies tidak akan goyang, ya, tidak akan goyah keimanan kami bahwa pilihan Anies kami yakini itu terbaik untuk bangsa ke depan, untuk Indonesia ke depan. Oke. Bobot bibit bebetnya insya Allah lebih dari caleg yang lain, dari capres yang lain, gitu kan? Oke. Itu keyakinan kami, itu ijtihad kami, itu penilaian kami dengan berbagai macam alasan, perspektif segala macam. Nah, jatuhnya Jadi tidak akan terpengaruh meskipun Presiden sudah terang-terangan menyebut tidak mengundang Nasdem karena sudah punya koalisi sendiri, begitu ya? Tidak masalah kalau ditinggal Pak Jokowi ya? Nggak ada masalah, Jokowi mau meninggalkan jauh kemana silakan aja, sakarepmu Jokowi ya kan, sakarep sampean Jokowi silakan ya. Tapi intinya adalah begini, rakyat memiliki penilaian terhadap presiden. Jiwanya seperti apa, kenegarawannya, kapasitasnya seperti apa, itu dinilai dari sikap dan perilakunya. Sekarang rakyat sudah punya penilaian, oh presiden kita jiwanya hanya segitu. Oh, Maksudnya apa nih jiwanya cuma segitu, Gus? ya, itu nggak usah diterjemahkan, rakyat sudah tahu, nggak usah diperdetil lagi, kan? Ya, jadi rakyat sudah tahu, oh jiwanya seperti itu, oh kapasitasnya seperti itu, oh kualitas seperti itu. Ini biar gak salah paham, yang Anda maksud dengan pemimpinnya ini jiwanya segitu maksudnya apa? Nggak usah diterjemahkan lagi, rakyat sudah paham. Itu kadang hal-hal itu tidak usah diungkapkan secara detail, tapi sudah paham, rakyat sudah paham. Nah, karena itu ke depan sebetulnya kita membutuhkan pemimpin yang memiliki jiwa kenegarawanan, pemimpin yang bersikap adil kepada seluruh kader-kader bangsa, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun latar belakangnya, dia suka tidak suka, tapi harus diberi kesempatan yang sama. Kemudian dia menggunakan instrumen-instrumen negara ini dalam konteks kontestasi ya, itu harus profesional, harus adil, tidak boleh menggunakan kekuasaan ini semaunya sendiri. Maksud Anda ada yang menggunakan kekuasaan ini sendiri? Untuk kepentingan tertentu, mobilisasi kekuasaan ini untuk kepentingan tertentu, kepentingan politiknya, ini tidak boleh lagi di masa yang akan datang. Hari-hari ini saya kira rakyat semua menilai. Oke, pertanyaan terakhir, Gus. Nasdem ini kan tetap ada di koalisi pemerintah, gitu ya? Itu yang kemudian perwakilan dari partai Anda juga mengatakan tetap ada di koalisi pemerintah, tetap dukung pemerintahan Joko Widodo. Tapi kan beda koalisi politik. Ini nanti ngaturnya gimana? Batasannya kan jelas. Jadi koalisi politik yang dilakukan sekarang ini kan sebetulnya mempersiapkan untuk 2024. Pemilu 2024. Ini cara berpikirnya ada di situ. Sementara kami Nasdem koalisi dengan Jokowi, mendukung Jokowi, itu pemilu 2014, 2019 sampai 2024. Itu komitmen kami. Oke. Adapun kemudian di tengah jalan dia tidak menghormati, dia tidak menghargai, dia menyepelekan, dia merasa tidak ada lagi Nasdem di situ. Itu ya hak dia, itu silakan. Baik. Jadi siap apapun konsekuensinya, begitu ya Gus ya?
punya Baik, terima komitmen. kasih. Dia memperlakukan seperti apa saja, komitmen kami sampai di situ. Komitmennya sama. Terima kasih politisi Nasdem Effendi Khoiri sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Gus. Baik, sama.